Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Aryani. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Nah, di sini saya akan mencoba menerangkan sedikit tentang analisis isu kontemporer. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada 1. Nilai dasar, 2. Kode etik dan kode perilaku, 3. Komitmen, integrasi moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, dan 5. Profesionalitas jabatan. Kontemporer yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. PNS dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal, juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi. Isu lainnya yang juga menyita ruang publik adalah terkait terorisme dan radikalisasi yang terjadi dalam sekelompok masyarakat, baik karena pengaruh ideologi tertentu, kesejahteraan, pendidikan yang buruk, atau globalisasi secara umum. Bahaya narkoba merupakan salah satu isu lainnya yang mengancam kehidupan bangsa. Bentuk kejahatan lain adalah kejahatan cybercrime dan tindak pencucian uang atau money laundering. Bentuk kejahatan saat ini melibatkan peran teknologi yang memberi peluang pada pelaku kejahatan untuk beraksi di dunia maya tanpa teridentifikasi identitasnya dan penyebarannya bersifat masif. Saya akan uraikan dari isu yang pertama, yaitu korupsi. Secara harfiah, korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran dapat disuap. Kondisi saat ini tidak hanya kalangan elit pemerintahan, namun hampir seluruh elemen penyelenggara negara terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Tak ayal, Indonesia tercatat pernah menduduki peringkat 5 besar negara yang pejabatnya paling korup. Korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Akibatnya, banyak terjadi kemiskinan dan kematian di sana-sini. Mengingat fenomena korupsi telah memasuki zona kejadian luar biasa, oleh karena itu kita wajib berpartisipasi dengan menunjukkan sikap anti korupsi. Contohnya, pertama, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga. 3. Melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Isu yang kedua, yaitu narkoba. Narkoba adalah merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sedangkan nafza adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Perkembangan kejahatan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di lintas belahan dunia sungguh luar biasa dahsyat dengan tidak mengenal batas negara. Berdasarkan data dari United Nations Office on Drug and Criminal, menunjukkan bahwa setiap tahunnya negara-negara di seluruh dunia dibanjiri narkotika. Isu yang ketiga, terorisme. Terorisme sendiri adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Isu yang keempat, money laundering. Dalam terjemahannya adalah aktivitas pencucian uang. Tetapi tidak bisa dipahami secara sederhana karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer. Bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh karena itu, perlu dijelaskan
sejarah munculnya money laundering dalam perspektif sebagai salah satu tindak kejahatan. Beberapa waktu yang lalu, dunia dikejutkan oleh pemberitaan Panama Papers tentang bocornya daftar klien dari Mossack Fonseca. Jumlahnya ada ribuan, bahkan ada beberapa nama dari Indonesia. Mossack Fonseca adalah sebuah firma hukum yang mempunyai banyak klien miliarder, baik dari lingkungan pejabat negara, pengusaha, hingga para selebritis yang menyerahkan pengelolaan harta kekayaan, yaitu dengan cara mendirikan perusahaan prekayasa bebas pajak di negara surga pajak seperti Panama. Tujuannya adalah tentu saja untuk menghindari pajak dari pemerintahannya masing-masing. Saat ini, pemberantasan pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Isu yang kelima yaitu proxy war. Sejarahnya, perang proksi telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non-negara. Kepentingan nasional negara-negara besar dalam rangka struggle for power and power of influence mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya. Sasarannya adalah mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan secara garis besar mengenai analisis isu kontemporer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan